Universitas Muhammadiyah Makassar dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber yang dari organisasi WALHI, yang dimana organisasi WALHI ini berfokus pada lingkungan. Dan mungkin kakaknya bisa perkenalkan diri tak, dan kakak ini di organisasi WALHI ini posisinya sebagai apa? Siapa namanya? Wahyu. Ya. Nah, baik, Wahyu. Saya Mehmet. Ya. Saya dipanggil Slamet Riyadi. Di WALHI saya sebagai Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik. Ya. Mungkin mulai ya. Ya. Nah, bisa mungkin ceritakan sedikit sejarah maupun tujuan utamanya dari organisasi WALHI ini. Oke. Nah, organisasi ini secara lahiran itu sudah berumur 44 tahun. Itu sudah, dia merupakan organisasi lingkungan hidup yang terbesar dan tertua di Indonesia. Jadi WALHI itu tersebar di berbagai provinsi, di hampir kurang lebih ada 30 WALHI yang ada di provinsi. Jadi ada WALHI nasional, dan kalau di Sulsel ada WALHI Sulawesi Selatan. Nah, organisasi ini bergerak di bidang advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Jadi memang fokusnya adalah base organisasi ini advokasi lingkungan dan juga hak asasi manusia. Nah, soal dalam konteks di Sulsel ada 3 advokasi yang penting: advokasi hutan, advokasi kars, dan advokasi pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Jadi 3 bentang alam itu adalah ekosistem vital yang ada di provinsi ini yang harus dilindungi gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dengan isu yang lain seperti perkotaan, sampah, soal air bersih Makassar, banjir, itu juga tetap menjadi concern kami karena memang itu semua masuk persoalan lingkungan hidup. Ya Kak, mungkin bisa coba kita Kak, tentang program-program yang lagi dijalankan oleh organisasi WALHI ini untuk melibatkan masyarakat gitu. Nah, semua program atau advokasi yang kami jalankan itu melibatkan masyarakat, karena kami adalah lembaga advokasi dan kami berorientasi pada bagaimana masyarakat itu yang betul-betul terlibat aktif dalam mempertahankan lingkungan hidupnya. Karena kalau kami saja misalnya melakukan advokasi, itu kan kekuatannya tidak akan cukup. Yang harus berada paling terdepan dalam advokasi ini adalah warga, karena masyarakatlah yang terdampak langsung. Misalnya konteks pertambangan nikel di utara Sulsel, misalnya di Luwu Timur, itu kan kami sebenarnya secara langsung itu tidak terdampak. Yang terdampak keras adalah masyarakat yang berada di sekitar lingkar tambang. Mereka lah yang seharusnya berada paling depan untuk menyuarakan lingkungan hidupnya. Nah, tugasnya kami adalah semacam sebagai fasilitator atau memantik atau memberikan edukasi bahwa ada hak-hak warga negara, ada hak-hak pemerintah, yang ada hak-hak masyarakat yang harus dilindungi ketika misalnya perusahaan itu masuk. Apakah pemerintah pernah ikut kerjasama dengan organisasi WALHI ini? Iya, benar. Karena bagaimanapun ujung dari advokasi itu adalah kebijakan atau polisi. Jadi kebijakan ini bersinggungan langsung dengan pemerintah. Makanya memang dalam setiap advokasi itu kami selalu mengajak pemerintah untuk melihat satu isu atau satu case yang kami kerjakan. Biasa modelnya dengan ada dialog multi pihak,
melakukan diseminasi policy brief atau kertas kebijakan yang kami terbitkan, mengundang atau mengajak pemerintah datang langsung melihat ke lokasi dan berdiskusi langsung dengan warga. Itu yang biasa dilakukan. Jadi engagement ke pemerintah itu sifatnya dialog, negosiasi. Kalau tidak jalan, biasanya kami melakukan aksi langsung ke pemerintah. Kalau yang lagi memang diperjuangkan kan, yang memang lagi isu utamanya untuk Wali ini. Kalau sekarang isu utama itu ada beberapa ya. Cuman kalau di daerah hulu, di hutan itu adalah perlindungan kawasan hutan hujan dari ekspansi pertambangan ke satu. Terus yang kedua di pesisir laut, soal penambangan pasir laut dan reklamasi. Di perkotaan itu kami fokus pada isu bagaimana warga di Kecamatan Tallo itu mendapatkan pelayanan air bersih. Karena lucu juga Makassar ini kan kota dunia, tapi ternyata ada ribuan warganya yang tidak mengalami atau tidak mendapatkan air bersih. Ya mungkin yang terakhir enggak, bagaimana masyarakat publik ini bisa bergabung dengan organisasi Wali ini? Ya. Nah, sebagai organisasi publik ya, vokasi gitu. Kalau ada warga yang misalnya mendapatkan kerugian ya akibat perusahaan atau akibat pemerintah, itu bisa langsung datang melapor ke kami. Tapi tentu saja dengan syarat seperti yang saya bilang di awal, kami ini hanya bisa memfasilitasi untuk bagaimana agar muaranya itu ke kebijakan, merubah kebijakan. Yang harus berjuang dan paling utama terhadap garis terdepan itu adalah warga sendiri. Karena lucu juga misalnya kalau ada perusahaan wali ngotot misalnya menolak tambang, toh warga di sana itu menerima, itu kan lucu kan? Ya. Kalau begitu arahnya, jadi wali itu hanya sekedar bisa memperjuangkan soal hutan, lingkungan hidup. Tetapi kalau warga juga ikut tergabung, nah itu kebutuhannya akan besar karena di situ melibatkan hak-hak manusia yang harus dilindungi dan hak-hak lingkungan hidup yang harus kita jaga dan lestarikan ke depannya. Ya, baik, terima kasih kan. Terima kasih atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan kepada saya. Semoga informasi ini dapat membantu saya untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan, dan juga semoga organisasi Wali ini semakin sukses atas perjuangannya untuk melindungi alam. Terima kasih. Mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem myself tonight. Is that just